Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di ibadah kenaikan Tuhan Yesus online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami, semoga ibadah ini dapat membawa berkat yang memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus 13 Mei 2021 akan dipimpin oleh Ibu Dewi Kurniawati. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesamanya. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan bangkit berdiri bersama. Mari kita pujikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan ya yang di rumah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Kita pujikan sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Penatua Diah Nugrahani. Saudara kita, jemaat GKI Prambanan dan juga jemaat lain yang mengikuti ibadah online ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, saat ini kami jemaat-Mu GKI Prambanan dan juga jemaat lain yang mengikuti ibadah online ini, kami berdoa Tuhan, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online pada hari ini. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah online ini. Ya Bapa yang di surga, biarlah di dalam ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkatilah setiap pelayan yang melayani pada ibadah ini, mulai dari pembawa firman, singer, organis, multimedia, dan yang lain-lainnya. Biarlah ibadah ini boleh dapat berjalan dengan lancar
mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Sertai dan bimbing kami terus ya Tuhan, agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah online ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari jemaat, bersama-sama kita pujikan dengan apakan membalas. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku.
Mari jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita mempersiapkan hati, mari kita bersama-sama pujikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap rajaku kan terbang tinggi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku naikkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima dan boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatu yang disampaikan itu hanya berasal dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Begini bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kebetulan juga hari ini saudara-saudara kita yang beragama Muslim merayakan hari Idul Fitri, hari kemenangan mereka setelah mereka melakukan dan menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, pada pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga, ada tema yang harus kita renungkan bersama-sama, yaitu tak terbatas ruang dan waktu. Apa yang menjadi maksud dari tema ini? Kita akan menggumulkannya bersama-sama. Hari ini kita diajak untuk mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, naik ke surga. Nah, peristiwa ini tidak lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi, baik itu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga pelayanan Tuhan Yesus semasa bersama-sama dengan muridnya di dunia ini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya penyelamatan Allah untuk dunia ini. Justru itu menjadi awal perutusan bagi para murid untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Dalam Injil yang sudah kita baca tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama di dalam rangka menghayati kenaikan Tuhan Yesus dan tugas perutusan kita bersama. Yang pertama adalah kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Bacaan Injil sudah menjelaskan bahwa meskipun puncak karya pemulihan telah digenapi melalui penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, namun setelah dibangkitkan dari antara orang mati, Tuhan Yesus terlebih dahulu mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan tugas pelayanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Mungkin kita membayangkan selama ini ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Apalagi ditinggalkan selama-lamanya, tidak akan berjumpa lagi. Di situ mungkin ada rasa sedih, kecewa, takut. Nah, untuk itu Tuhan Yesus ketika ingin naik ke surga, Tuhan Yesus mempersiapkan terlebih dahulu murid-muridnya selama 40 hari, membuka pikiran mereka bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itu menjadi awal bahwa murid-muridnya harus menyampaikan berita pertobatan, berita pengampunan dosa, seperti yang selama ini mereka ajarkan, mereka sampaikan. Di situ dikatakan pada ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya. Kita diminta untuk menjadi saksi dari murid-murid Tuhan Yesus. Kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Saksi itu menyampaikan sesuatu yang benar, tidak dibuat-buat. Seperti kita tahu kalau
menjadi saksi dalam pengadilan misalnya. Mereka sampai disumpah memakai Alkitab ataupun Al-Quran supaya apa yang diucapkan itu sungguh-sungguh suatu kebenaran, bukan hanya khayalan belaka. Di situ dijelaskan bahwa setelah Yesus mengingatkan kembali akan jalan perutusan, Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana berita pertobatan dan pengampunan itu bisa kita sampaikan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang kita alami bersama. Iya, karena nggak pakai ini saringan itu. Teknologi informasi saat ini sudah sangat terbuka luas, sudah sangat mudah diakses. Di situ bisa menjadi sarana kita untuk menjadi saksi Kristus melalui hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dari apa yang kita miliki. Karena selama pandemi COVID, kita diminta untuk di rumah saja, kita diminta untuk tidak berkumpul-kumpul. Jadi kita bisa menggunakan apa yang kita miliki, salah satunya adalah handphone, untuk menyampaikan kabar pertobatan dan pengampunan dosa itu, untuk menjadi saksinya melalui hal-hal yang positif yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menjadi saksi itu dimulai dari lingkungan kita sendiri, keluarga kita. Dan yang kedua, kita diminta untuk menjadi saksi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yang dimaksud di sini adalah selama Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus sudah merasakan menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang terbatas, dan pelayanannya pun terbatas hanya di wilayah Palestina, hanya bersama-sama dengan muridnya dan umatnya di sana. Nah, kita diminta untuk menjadi saksi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, kita bisa menyampaikan berita pertobatan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan menjadi saksi bukan hanya saksi di gereja kita saja, tetapi kita berani keluar dari zona nyaman kita mengambil bagian untuk menjadi saksi juga bagi orang-orang dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Terlebih di situasi yang seperti saat ini dan mungkin dalam suasana Lebaran, Idul Fitri, saudara-saudara kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana dengan menyampaikan ucapan kepada saudara-saudara kita tersebut. Itu bisa menjadi cara yang sederhana untuk kita boleh membangun komunikasi, untuk kita boleh menjadi saksinya, untuk kita boleh menyampaikan kasih kita kepada mereka sekalipun kita berbeda agama. Karena memang tugas panggilan kita adalah untuk menjadi saksinya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya melayani hanya di wilayah Yudea, Samaria, tetapi kemudian Tuhan meminta kepada murid-muridnya, beritakanlah, saksikanlah sampai ke ujung bumi. Artinya itu tidak terbatas ujungnya, kita tidak tahu ujung bumi itu di sebelah mana. Mungkin kita juga tidak bisa mengukur jaraknya. Artinya bahwa saat ini dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus berani bersaksi. Kita harus berani keluar dan kita menyampaikan kepada komunitas yang lebih besar, tidak hanya lingkungan gereja kita saja, tetapi kepada orang-orang yang mungkin kita jumpai, orang-orang yang tersisih, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sebelumnya. Dan panggilan itu tetap berlaku bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, selama kita diutus untuk menjadi saksi, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai kita.
Roh Kudus yang akan memampukan kita. Secara manusiawi kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk melakukan tugas perutusan itu. Itu terlalu berat bagi kita. Tetapi Tuhan sebelum naik ke surga menjanjikan penyertaan, yaitu Roh Kudus. Kalau murid-muridnya disertai oleh Tuhan Yesus selama pelayanan mereka, tetapi Tuhan Yesus harus kembali kepada Allah Bapa yang mengutusnya, maka tugas perutusan itu diambil alih oleh Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, yang hadir dan tinggal di dalam hati kita, yang akan memampukan kita senantiasa untuk menjadi saksi. Roh Kudus yang akan membimbing kita, memberikan jalan bagi kita, bagaimana kita menjadi saksi yang baik, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kuasa Roh Kudus juga tidak terbatas ruang dan waktu. Roh Kudus yang akan memperlengkapi para murid, tetapi juga memperlengkapi kita. Roh yang sama itu hadir di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan bersama. Sudahkah selama ini kita menjadi saksinya? Sudahkah selama ini kita menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu kepada siapapun yang kita jumpai? Atau hanya selama ini kita terbatas di lingkungan gereja kita saja? Kalau itu yang masih kita lakukan, mari mulai hari ini kita boleh bersama-sama belajar untuk keluar bahkan sampai ke ujung bumi, menjadi saksinya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau Tuhan Engkau hadir senantiasa di dalam kehidupan kami, dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala keadaan, baik susah, sakit, ataupun senang. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk menjalankan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang murid. Kiranya Tuhan, firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk jemaat GKI Prambanan, mengucap syukur jikalau Tuhan terus menyertai kami di dalam hidup berjemaat kami di GKI Prambanan. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih boleh merasakan ibadah sekalipun itu melalui online. Tetapi Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran sabda-Mu dan mengikuti ibadah tersebut dengan baik, sekalipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan jemaat GKI Prambanan, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang menempuh pendidikan, baik mereka yang berkeluarga, mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati pergumulan mereka, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan hadir menyertai kehidupan mereka, seperti Roh Kudus yang hadir di dalam murid-muridnya. Biarlah Roh Kudus itu juga hadir bersama-sama dengan kehidupan jemaat di GKI Prambanan. Saat ini kami juga berdoa untuk majelis dan pendeta yang boleh melayani di GKI Prambanan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka,
biarlah para penatua dan pendeta boleh bekerja sama dengan baik, melayani dengan baik untuk kemajuan dan pertumbuhan GKI Prambanan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami rasakan. Seringkali kami mungkin merasa takut, khawatir, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga Engkau senantiasa akan memberikan kesehatan dan kekuatan, sekalipun kami harus menghadapi COVID-19. Dan kiranya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat Muslim, yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Kiranya mereka pun boleh merasakan sukacita. Mereka boleh merasakan kegembiraan oleh karena mereka sudah menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan biarlah Tuhan, sekalipun mereka tidak dapat pulang kampung, mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga yang mereka kasihi, tetapi biarlah mereka dimanapun mereka berada boleh senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati kami sebagai saudara-saudara, biarlah kami dapat hidup rukun, hidup dengan penuh toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin melanjutkan hidup kami, kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan didasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 302, Ku Beri Persembahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa persembahan dan penutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang Bapa berikan kepada kami, yang sudah kami terima dan kami nikmati hingga sampai hari ini. Kami yakin dan percaya, semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Terimalah dan kuduskan persembahan ini ya Bapa. Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan ini sungguh bisa menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami.
Berkati juga majelis yang mengolah persembahan ini. Berikan roh kejujuran, roh kebijaksanaan, dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Bapa yang Maha Pengasih, ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan setelah ibadah ini ya Bapa, kami akan kembali ke rumah masing-masing, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menuntun kami sampai ke rumah dengan keadaan baik dan kami bisa beraktivitas kembali dan melanjutkan pekerjaan kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian dari PKJ 177 bait 1 dan 2. Aku Tuhan semesta. Bapak Ibu bisa sambil bertepuk tangan ya yang di rumah. Kalau yang laut, yang Arab, Aku Tuhan semesta, ceritamu undangan, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utusanku, ku datang akan memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Dan ku rela hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utusanku, ku datang akan memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku.